Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Namun sebelum itu anak-anak, marilah kita mengangkat tangan kita, lalu menundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, dan aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Selamat pagi, Ibu Guru. Kami sudah sedia menerima tugas Ibu dengan rajin gembira. Selamat pagi, apa kabar? Baik, selamat pagi, apa kabar? Baik, selamat pagi temanku, selamat pagi guruku, selamat pagi, apa kabar? Baik, selamat pagi Putri, selamat pagi Ayu, selamat pagi Ramadan, selamat pagi Rizky, selamat pagi Dita, selamat pagi Feli. Ya, Ibu sudah mengabsen anak-anak. Marilah sekarang untuk lebih semangat anak-anak, Ibu mengajak anak-anak untuk tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ha. Ha. Anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah anak-anak sehat semua ya pada kesempatan kali ini. Ya alhamdulillah, masih diberi kesehatan juga, nikmat sempat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum Ibu memasuki pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menanya dulu. Pelajaran yang sebelumnya Ibu mengajar tentang apa anak-anak? Bagus, mempercayai adanya Allah melalui ciptaannya. Terus Ibu sekarang mungkin anak-anak masih ingat, bisa mencontohkan contoh ciptaan Allah apa saja? Oh ya betul, ada gunung, ada bumi, ada langit, ada matahari, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia. Itu semua adalah ciptaan Allah. Termasuk manusia ini juga merupakan ciptaan Allah yang wajib kita syukuri. Pertama-tama dari anak-anak sendiri. Anak-anak coba sekarang angkat tangannya semua. Tangan ini anak-anak bisa bergerak. Kaki kita bisa bergerak. Kepala kita bisa bergerak. Terus mata kita bisa berkedip. Ini tiada lain adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga nikmat itu apabila ingin kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena dari sekian banyaknya nikmat Allah
yang telah diberikan kepada kita. Maka kita sebagai insan, sebagai makhluk ciptaannya, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya anak-anak ya? Iya, alhamdulillah. Marilah anak-anak, sebelum supaya kita bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, kita harus banyak-banyak apa anak-anak? Mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Untuk lebih semangat anak-anak kiri, marilah kita bernyanyi tentang lagu bersyukur kepada Allah bersama-sama anak ya. Bersama-sama anak. Aku mempunyai kaki dua, tanganku juga dua. Aku mempunyai mata dua, telingaku juga dua. Semua nikmat Allah, semua nikmat Allah, aku bersyukur kepada Allah. Semua nikmat Allah, semua nikmat Allah, aku bersyukur kepada Allah. Baiklah anak-anak, semakin bersemangat ya anak-anak ya, setelah kita sudah bernyanyi bersama-sama tentang bersyukur kepada Allah. Anak-anakku sekalian, untuk memasuki tema kita pada kesempatan kali ini, tema kita pada kali ini adalah rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa, Fatim? Ada berapa Fatim rukun Islam, Fatim? Oh ya betul, ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang mana kita sebagai orang muslim harus mampu meyakini dan memahami serta mengamalkan tentang isi dari rukun Islam tersebut. Yang mana rukun Islam yang terdiri dari 5 perkara. Marilah kita sebelum membahas tentang rukun Islam yang 5, kita bernyanyi-nyanyi dulu ya tentang rukun Islam supaya anak-anak tambah semangat, tambah fresh ya pada kesempatan pagi ini. Sambil tepuk-tepuk anak-anak ya tangannya supaya tambah semangat. Rukun Islam itu 5 adalah: pertama 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua mengerjakan sholat. Dan yang ketiga menunaikan zakat. Berpuasa adalah yang keempat, pergi naik haji bagi yang kuat. Tepuk tangan anak-anak. Baiklah, ibu sekarang akan membahas tentang rukun Islam yang 5 tadi anak-anak. Yang pertama anak-anak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anak-anak tentunya sudah tahu semua tentang kalimat syahadat ya. Untuk lebih semakin yakin kalau anak-anak sudah tahu semua, kita sekarang membacakan 2 kalimat syahadat secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang ibu akan menyuruh anak-anak satu persatu ya, supaya ibu bisa mengetahui apakah anak-anak itu sudah bisa membacakan 2 kalimat syahadat dengan benar atau tidak. Sekarang dimulai dari Rizky. Ya bagus, tepuk tangan untuk Rizky. Sekarang Adinda. Adinda, wa asyhadu annahnya kurang ya, itu annah gitu gunnah gitu. Nah itu ya didengungkan. Ya bagus, tepuk tangan untuk Dinda. Terus selanjutnya Ramadan, coba bacakan nak. Oh iya sudah betul. Sekarang Putri. Asyhadu gitu ya, itu
Shen itu nak, bukan sen biasa ya, Shen. Oh iya, ya sudah betul sayang. Alhamdulillah, anak-anak sudah bisa membacakan 2 kalimat syahadat dengan benar. Tinggal anak-anak di rumah mengulangnya lagi ya, supaya tambah benar, tambah semakin fasih membacanya. Anak-anak, sekarang ibu akan melanjutkan rukun Islam yang kedua. Yang mana rukun Islam yang kedua ini adalah mengerjakan sholat. Sholat ini anak-anak merupakan perintah wajib ya. Gimana perintah wajib? Wajib itu apabila kita melakukan akan mendapatkan pahala, apabila kita melalaikannya atau tidak mengerjakan akan mendapatkan siksa atau dosa dari Allah. Maka tugas kita sebagai orang muslim harus mengerjakan sholat. Yang mana sholat itu terdiri dari 5 sholat fardu. Marilah kita menyebutkan bersama-sama ya. Yang pertama sholat apa? Bagus, sholat zuhur. Yang kedua sholat asar, pinter. Yang ketiga putri sholat apa? Maghrib, bagus. Indah. Yang keempat sholat apa? Isya. Pintar sekali putri. Yang kelima sholat Ramadan, sholat subuh. Pintar sekali, tepuk tangan anak-anak. Berarti anak-anak sekarang sudah pintar semua, sudah bisa menyebutkan sholat fardu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, sekarang ibu akan menerangkan tentang rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah kita harus menunaikan zakat. Yang mana zakat itu harus kita tunaikan sebagai orang muslim untuk membersihkan jiwa kita. Yang harus kita tunaikan adalah zakat fitrah anak-anak. Terus untuk selanjutnya, yang rukun Islam yang keempat adalah berpuasa. Puasanya kapan anak-anak? Bagus, tepuk tangan untuk putri. Puasanya pada bulan Ramadan. Gimana puasa wajib, Bu? Wajib itu anak-anak seperti halnya sholat tadi. Kalau kita kerjakan akan mendapat pahala, apabila kita tidak mengerjakan akan mendapatkan siksa. Terus anak-anak sudah puasakah di rumah anak-anak? Oh, puasa sampai kapan anak-anak? Oh, sampai jam 9 ya, lapar ya. Oh, anak-anak gak apa-apa. Anak-anak sekarang masih latihan. Tapi kalau sudah besar, anak-anak tidak boleh nakal lagi ya. Harus puasanya mulai waktu sudah sahur sampai nanti menjelang maghrib. Tidak boleh nakal-nakal lagi ya anak-anak. Terus puasa itu harus kita biasakan dari kita mulai dari kecil supaya sudah terbiasa kita sebagai orang muslim berpuasa. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya sekarang ibu akan menerangkan tentang rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima adalah naik haji. Naik haji ini anak-anak tidak harus ya, karena naik haji ini untuk orang-orang yang sudah mampu secara finansial. Apabila kita tidak mampu, maka kita tidak wajib anak-anak ya untuk melaksanakan haji. Oh iya, ingin haji, Dinda ingin haji. Oh iya, harus kita sebagai orang muslim, kalau sudah mampu secara finansial, maka adalah kewajiban kita untuk pergi ke Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Anak-anakku sekalian, ibu sekarang punya pembagian tugas untuk anak-anak ya, yang mana ini ibu akan menempel buah rukun Islam.
Yang mana bahan-bahannya di sini terdiri dari kertas origami ya. Kita siapkan kertas origami yang bermacam-macam di sini. Juga menyediakan spidol, juga menyediakan lem. Anak-anak juga di sini ibu menyediakan gunting. Juga di sini ada kertas karton yang harus dipersiapkan anak-anak. Namun sebelum itu ibu akan membuat kelompok dulu. Yang mana kelompok di sini akan ibu dijadikan 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok mawar, yang kedua kelompok melati, yang ketiga kelompok Kamboja. Yang mana dalam kelompok itu terdiri dari 2 orang. Ini tugasnya pertama-tama anak-anak membuat pola dulu ya. Buah di sini kan ibu buah rukun Islam. Jadi mengambil buah terserah anak-anak yang anak sukai, seperti buah jambu, buah melon, buah sikaya, nanas juga gak apa-apa. Untuk sebelumnya kita sudah membuat pola kayak gini ya. Nanti pola ini kita gunting anak-anak ya. Sudah jadi, sudah digunting ini ya polanya. Setelah ini kita buat dari kertas origami tersebut yang sudah tadi ibu kasih kayak gini ya. Ini digunting. Anak-anak, ini ibu kasih contoh ya. Coba sambil lalu anak-anak bersama-sama juga menggunting ya. Ini setelah digunting anak-anak, ini sudah jadi kayak gini anak-anak bentuknya sekarang. Ini sudah dikasih nomor, anak-anak tinggal menempel. Coba sekarang anak-anak menempelkan ya. Sekarang yang sudah disediakan sama ibu. Anak-anak tugasnya menempel di sini ya. Ini sesuai urutannya, angka 1, ini angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ini kalau sudah ditempel anak-anak jadinya seperti ini anak-anak. Anak-anak, angka 1 syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima naik haji. Anak-anak sudah paham ya pembelajaran ibu pada tema kita rukun Islam anak-anak? Alhamdulillah sudah paham semua. Anak-anak, supaya kita tetap semangat di pagi hari ini, marilah kita tepuk rukun Islam dulu ya. Bersama-sama tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Bagus, anak-anak sudah sekarang melaksanakan tugas sebagai siswa, itu belajar tentang rukun Islam. Apakah anak-anak sampai pembelajaran pagi hari ini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham anak-anak pembelajaran tentang tema rukun Islam ini? Baiklah, ibu
lagi yang mati anak-anak ya. Ini anak-anak PowerPoint kita. Rukun Islam. Rukun Islam yang tadi sebagaimana Ibu sudah menjelaskan. Yang pertama syahadat anak-anak ya. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat berpuasa. Yang kelima naik haji. Ini contoh, ini 2 kalimat syahadat yang sudah kita bacakan bersama-sama. Coba sekarang ulangi lagi anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku sekalian, yang kedua ini sholat fardu. Sholat fardu di sini ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, juga ada sholat isya. Yang mana jumlah rakaat subuh tersebut ada berapa, Dinda? Ada 2. Bagus, tepuk tangan untuk Dinda. Yang kedua, di sini sholat zuhur. Sholat zuhur, adakah anak-anak yang tahu jumlah rakaat sholat zuhur? Pinter, betul. Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Yang ketiga ini adalah sholat apa? Sholat asar. Pinter anak-anak bisa menyebutkan. Sholat asar ada berapa? Ada 4 rakaat. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib ini ada berapa, Ramadan? Betul, pintar sekali murid TK. Tepuk tangan semuanya. Untuk yang terakhir, ini sholat isya. Sholat isya ini ada berapa? Betul sekali, sholat isya ada 4 rakaat. Sholat fardu dalam sehari semalam yang harus kita kerjakan ada 5 sholat fardu. Namun sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagi ya lagu Rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat bagi si kaya, haji bagi yang puasa. Siapa yang sudah sholat, hai, siapa yang sudah zakat, Allah memberi rahmat, kan selamat di akhirat. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anakku sekalian, Ibu sebelum pelajaran ini ditutup anak-anak, sebelum pelajaran kita ditutup pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan pelajaran yang akan datang ya. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menerangkan tentang tetap rukun Islam, tapi kita anak-anak praktek sholat ya di sekolah. Bawa apa saja? Yang pertama, harus bawa mukena, bawa sajadah ya. Laki-laki pecinya jangan lupa ya anak-anak. Juga pakai sarung. Kita bisa praktek sholat di rumah, di sekolah dengan ibu guru, mencontohkan bagaimana gerakan sholat supaya anak-anak terbiasa sejak dini untuk sholat 5 waktu, untuk mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Anak-anakku sekalian, apakah anak-anak sampai pembelajaran hari ini sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sudah paham semua. Alhamdulillah, muridnya Ibu pintar-pintar semua ya. Alhamdulillah. Namun sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita baca
wal asri dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, begini, sampai di sini ya pembelajaran pada kesempatan hari ini. Apabila ibu ada kesalahan, mohon maaf anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Lili langsung aja dulu. Mana? Iya Bapak. Bu Lili, halo. Halo. Bu Rama, dengar? Iya Bu. Ibu ngajarnya di RA Ibu. Buatan Ibu di TK Ibu. Oh ya, di TK AB Bu. Di TKB Ibu. Oke. Sebetulnya begini ya. Jadi hot. Apa itu hot? Ibu kenal hot? Hot. Apa Hot. Ibu? Hot. Ibu kenal? Maaf Ibu, kurang kedengaran. Hot Bu, hot. Pembelajaran Oh. Nah, Oh, pembelajaran hot. Iya. Pembelajaran Ibu kenal? adalah pembelajaran yang sukar Ibu dan sulit. yang menuntut Mosok gitu Bu, ya. Meskipun Ibu mengajarnya di TK, Ya. kan mesti nanti juga UP ya, jadi ya juga harus diketahui. Iya Ibu. Nah, Ibu itu tadi sudah enggak? Kalau ngajar di TK, tingkatnya di TK itu sudah melaksanakan hot enggak? Itu tadi ya, pembelajarannya sudah hot belum? Sudah Ibu. Iya, coba di mana Bu hotnya? Seperti anak-anak disuruh menyebutkan rukun Islam mulai dari urutan 1 sampai urutan terakhir Ibu. Ya itu sudah bisa ya. Jadi memang hot itu mau tidak mau disesuaikan dengan usia siswa. Jadi kan kalau di TK mungkin penyampaian lebih cepat itu kan dengan nyanyi Bu ya. Tapi nyanyi itu harus dikritisi ya. Jadi lah termasuk tadi nyanyian itu kemudian disuruh menguraikan ya. Iya. Rukun Islam melalui lagu. Iya Ibu. Tapi tidak seperti itu, soalnya nanti kalau tidak diurai, tidak dikritisi, anak tidak diajari itu, bisa jadi kesalahan terjadi fatal. Iya. Memecahkan mungkin salah satu kata gurunya tidak teliti, itu sampai nanti terbawa sampai dewasa ya. Maaf Ibu. Nah, Bu ya, ini cerita sedikit. Iya. Waktu pengalaman saya waktu masuk di perguruan tinggi, jadi waktu apa itu namanya ospek itu suruh nyanyi dia Garuda Pancasila itu terus suruh berhenti ulang karena apa? Pribangsa. Nah, suruh mengulang sampai di situ dibentak suruh mengulang. Lah dia baru sadar. Nah ini antara lain adalah kesalahan mungkin termasuk dari TK dan sebagainya tadi tidak dituntut untuk kritis. Jadi mungkin juga tadi seperti Ibu sudah mengajarkan itu ya, jadi rukun Islam dengan nyanyi-nyanyi, kemudian nanti ditanyakan lagi secara terurai satu apa dua apa. Begitu juga seringkali Al-Quran Ibu ya, Al-Quran itu juga begitu bacaannya itu an-amta, anak kecil kan belum bisa am-amta itu kalau tidak dibetulin, tidak dikritisi ya salah terus gitu. Oke? Iya. Saya kira begitu ya. Iya, Jadi Ibu. sebetulnya lakukan cuma mana
mana itu kritis ya. Itu mungkin kadang-kadang tidak enak. Oke, sekarang kita lanjut aja Bu. Iya Ibu. Ibu coba Bu hafalkan surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaa'ikatu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaa'ikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, terima kasih. Coba tuliskan satu ayat aja Bu. Satu ayat. Ayat pertama. Ya, langsung aja. Sehingga saya bisa mengetahui nulisnya. Bu Ina. ayat itu seberapa Bu, ayo? Itu kata ya. Oh iya. Ayat pertama. Berapa sekali? Ya, coba ditunjukkan Bu. Oke, Inna anzalna fi. Oke, sudah cukup. Monggo Pak Tekno. Baik, terima kasih Bu Lili. Bu Faikatur Rahmah. Ini Bapak. Dengar suara saya Bu ya? Iya, Baik. iya Bapak. Tujuan yang ingin dicapai pada hari ini apa Bu? Coba ulang lagi tujuan pembelajaran hari ini. Iya Bapak. Tujuannya melalui kegiatan bercakap-cakap, siswa mampu membiasakan berperilaku yang merefleksikan orang yang beriman melalui rukun Islam. Yang kedua, melalui memasakkan gambar, siswa mampu dengan cara memberi label urutan rukun Islam sesuai dengan gambar rukun Islam yang dengan mandiri. Sedangkan yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu menghitung jumlah rukun Islam dengan benar. Sedangkan yang terakhir, melalui mendemonstrasikan, siswa mampu menghafal 5 rukun Islam. Inilah tujuan pembelajaran Bapak. Wah, ini terganggu suaranya kayaknya ini. Baik, sudah menggunakan rumusan ABCD atau belum tadi Bu? Sudah Bapak. Sudah. Coba. Degrinya apa degrinya? Tingkatannya? Bagaimana Pak? Yang menunjukkan bahwa itu ada degree, tingkatan yang sudah menunjukkan komponen D-nya itu loh. ABCD kan D-nya apa nih? Yang itu. Anak sudah bisa membacakan 2 kalimat syahadat, sudah bisa menyebutkan jumlah rakaat salat fardu dengan benar itu Bu. Membaca kalimat syahadat dengan tartil itu rumusan yang baik kalau kita menggunakan ABCD ya. Jadi perbaiki itu. Iya Bapak. Nah, untuk mengukur bahwa pembelajaran itu tercapai, Ibu menggunakan penilaian apa? Sudah. Penilaian sikap juga bisa Bapak, dengan pengetahuan juga bisa, dengan keterampilan juga bisa. Ya, yang keterampilan misalnya dengan yang keterampilan anak bisa melafalkan 2 kalimat syahadat.
Yang pengetahuan. Yang pengetahuan anak bisa menjodohkan jumlah sholat fardu dengan jumlah bilangan rokaatnya masing-masing. Indikatornya sampai jumlah rokaat sholat fardu, Bu. Bagaimana, Indikatornya Bapak? sampai jumlah rokaat sholat fardu. Iya Bapak, untuk saya sendiri di kelas B sudah anak-anak bisa mengurutkan, menjodohkan jumlah rokaatnya masing-masing sholat fardu. Jadi gini Bu, jadi nanti kalau mengukur atau menilai itu lihat indikatornya, sehingga antara alat ukur dengan yang diukur itu sesuai ya. Jadi jangan seenaknya sendiri, lihat indikatornya baru merumuskan penilaian. Iya Pak. Salah satu prinsip penilaian itu adalah valid. Apa Bu? Mana valid itu? Valid itu keadaan yang sesungguhnya Bapak. Harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya begitu. Yaitu mengukur sesuai dengan Keadaan atau kondisi murid. Jadi mengukur sesuai dengan alat ukurnya, sesuai dengan yang diukur gitu loh ya. Iya Bapak. Itu namanya valid. Jadi kalau Ibu merumuskan penilaian atau menyusun penilaian harus melihat indikatornya tadi itu. Iya Pak. Iya Pak. Baik, di samping itu juga ada prinsip sahih. Apa bedanya sahih dengan valid Bu di situ? Maaf Bapak, kurang kedengeran Bapak. Suaranya nggak kedengeran. Dalam Sahih dengan valid. Sahih dengan valid. Kira-kira sama nggak antara sahih dan valid itu? Yang Sama Bapak, sahih dengan valid. di penilaian. Sahih. Dengar. Iya Bapak, sahih benar. Valid benar. Ya sebenarnya relatif agak sama. Sahih valid itu maksudnya antara yang dinilai dengan yang yang digunakan mengukur itu sesuai, itu namanya sahih atau valid. Inggih Bapak. Ya. Inggih. Pernah dengar penilaian autentik nggak? Penilaian autentik. Halo? Nanti ini supaya nanti sekalian untuk bisa menjawab ujian pengetahuan. Ada penilaian autentik K13 itu. Pernah dengar kan? Waktu di pendalaman modul itu kan mesti ada penilaian autentik, iya kan? Iya Bapak, iya. Menilai Itu dengan penilaian autentik itu. Iya Bapak, iya. Iya. Apa penilaian autentik? Penilaian autentik kan menilai keadaan yang sesungguhnya Bapak. Iya, jadi menilai apa yang seadanya itu autentik. Nah, kebetulan anak TK itu penilaiannya mesti menggunakan penilaian ala TK. Misalnya untuk penilaian sikap itu menggunakan apa Bu? Kalau menilai sikap, anak-anak bisa dilihat dari kemampuan berperilaku setiap harinya dengan teman-temannya. Ya, Apakah berarti bisa menggunakan bergaul dengan baik? Apa itu Bu? Observasi Bapak. Observasi. Jadi didalami Bu ya masalah pengetahuan-pengetahuan yang terkait, karena nanti kalau OP itu ya yang keluar masalah itu. Jadi tidak hanya ngajarnya sudah baik, tapi kalau kemudian pengetahuan lain pendukung ini nggak bagus, itu nanti bisa nggak menjawab Bu. Baik, cukup Bu Lili dan Oke, Terima kasih Bapak. tambahan Terima sedikit kasih, Bu, Bu. Pak Ikotur. ini Iya ya Ibu. monggo. Ya, sedikit tambahan Bu, Pak Ikotur. Tadi kan selalu ada gambar, ada nomornya ya. Iya Itu Bapak, iya bagus. Ibu. Dan itu saya pikir bisa untuk semuanya. Tadi ada yang tidak. Itu biar yang mengenalkan sekaligus ya nomor-nomor itu, karena mungkin Iya. di TK kan ada sudah paham, ada belum. Maka setiap tadi ada rukun Islam itu ada 5 1 ini. Nah itu digambar atau di mana dikasih nomor dan tulisan gitu ya. Iya Ibu. Biar mengenalkan. Iya Ibu, kayak gini Ibu. Itu. Ya sekalian dari cara membuat angka tadi itu dan cara menulisnya seperti apa, ini kan lebih enak.
Saya pikir cukup Bu ya. Iya Bapak, iya Bapak. Cukup. Iya, Ya, silakan. terima kasih Bapak, Ibu. Ya, ini. Ya, sama-sama Bu.